Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mahasiswa. Berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan 3, yaitu tentang Database System Development Lifecycle atau DBS DLC. Kalau sebelumnya kita hanya belajar sistem development lifecycle-nya saja, sekarang kita masuk ke database-nya ya. Baik, di pertemuan 3 ini kita akan mempelajari bagaimana dari database sistem development lifecycle-nya bekerja, ya, mulai dari database planning sampai dengan di sini operasional maintenance, ya. Kita bahas satu persatu, mulai dari tahapan pertama, yaitu tentang database planning, ya. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu database system development lifecycle, yaitu pengembangan dari SDLC yang ada dalam dunia IS, ya, menambahkan kata database. Kita tahu bahwa di dalam lifecycle ini ada langkah khusus untuk bagaimana kita merancang sebuah database, ya. Langkah yang pertama yaitu database planning, di mana dalam langkah ini bagaimana kita membuat gambaran secara global, ya, apa yang akan kita lakukan dalam mengembangkan sebuah sistem. Hasil dari database planning ini terdapat dua hal. Yang pertama yaitu mission statement, yang kedua mission objective. Untuk mission statement ini berupa satu kalimat yang menjelaskan sistem yang akan dikembangkan, ya. Sementara untuk mission objective yaitu beberapa hal yang akan ada di dalam sistem. Sebagai contoh, data apa saja yang akan ada di sistem, perintah apa saja yang dilakukan terhadap data tersebut, bisa berupa flag atau hasil laporan yang nanti akan dikeluarkan oleh sistem, ya. Ini untuk database planning. Selanjutnya, langkah kedua yaitu system definition, di mana dalam sistem definition ini terdapat ruang lingkup serta batasan dalam pembuatan sistem dan user view yang akan berhadapan langsung dengan sistem, ya. Di mana user view ini nantinya akan membantu kita untuk menetapkan apa saja yang dibutuhkan dalam sistem, ya. User view juga dapat dilihat dari job role-nya, ya. Sebagai contoh, seorang manajer, staff ataupun supervisor, ya, atau application area dalam perusahaan, sebagai contoh marketing, finance, atau sales, ya. Menentukan user view yang tepat akan membantu kita membangun sebuah sistem, terutama dalam mengembangkan kebutuhannya, ya. Jadi siapa saja user yang berinteraksi langsung dengan sistem, ya. Langkah berikutnya yaitu requirement collection and analysis, ya, di mana setelah kita membuat sebuah ruang lingkup, kemudian batasan, dan menentukan siapa saja user view-nya, ya. Langkah berikutnya yaitu requirement collection and analysis, ya. Di mana langkah ini mengharuskan kita mencari informasi kebutuhan dari user view yang sudah kita tentukan di langkah sebelumnya, ya. Jadi kebutuhan masing-masing user view apa saja, ya. Itu kita sudah kumpulkan. Kemudian informasi dapat berupa gambaran data yang digunakan atau dihasilkan, bagaimana data tersebut digunakan dan dihasilkan, serta kebutuhan lain dalam sistem baru, ya. Nantinya informasi tersebut ditelaah untuk menentukan kebutuhan dalam sistem baru. Ada satu aktivitas penting dalam langkah requirement collection and analysis, yaitu bagaimana informasi tersebut, bagaimana informasi kebutuhan itu diolah, ya. Ada 3 pendekatan, ya. Yang pertama centralized, yang kedua view integration, atau kombinasi dari kedua pendekatan tersebut. Untuk pendekatan centralized, di sini kita mengumpulkan terlebih dahulu, ya, informasi dari user, lalu digabungkan. Sebagai contoh di sini usernya ada 3, ya.
Kita kumpulkan, lalu kita gabungkan, ya, lalu diproses ya menjadi data model dan dokumentasi terhadap model tersebut, ya. Ini untuk centralize. Sementara untuk view integration, di mana setiap informasi kebutuhan langsung diproses ya menjadi data model yang disebut dengan local data model. Setiap data model berisi diagram model dan dokumentasi terhadap model tersebut, ya. Lalu local data model digabungkan pada tahap akhir dalam langkah database design menjadi global data, ya, yang akan mempresentasikan semua user view, ya. Kalau tadi centralize, datanya masing-masing user dikumpulkan dulu baru diolah. Kalau ini setiap data sudah diolah dulu, ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan langkah kedua, yaitu requirement collection and analysis, kita lanjut, kita dapat mendapatkan kebutuhan untuk sistem baru, ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan langkah database design, ya, di mana dalam database design ini terdapat 3 langkah, ya. Yang pertama ada conceptual database design, kemudian ada logical database design, dan terakhir ada physical database design, ya. Untuk membuat data model kita perlu mengerti dulu entity-nya apa saja, relationship-nya apa, dan atributnya apa, ya. Entity ini bisa jadi cikal bakal nanti tabel yang terbentuk, ya. Tabelnya apa saja, ya. Dari relationship juga bisa juga menghasilkan tabel. Kemudian atribut ini misalkan nanti ada entitas mahasiswa, atributnya apa saja, misalkan ada NIM, nama, ya, kemudian kelas, jurusan, seperti itu. Yang pertama, conceptual database design, ya, proses membangun sebuah model dari data yang nantinya akan digunakan. Model ini berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh segala yang berhubung dengan fisik, ya. Data model dalam conceptual database design dirancang dari spesifikasi kebutuhan pengguna sistem yang dibuat dari langkah sebelumnya. Nantinya data model yang dibuat dalam conceptual database design ini akan digunakan pada langkah berikutnya, yaitu logical database design. Di mana dalam logical database design ini merupakan proses penyempurnaan dari data model yang sudah dibuat dalam langkah sebelumnya, ya. Juga berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh DBMS, kemudian serta yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat fisik. Data model dari logical database design akan menjadi bentuk data yang akan digunakan dalam sistem. Dan langkah berikutnya yaitu physical database design. Kita akan membuat deskripsi dari data model yang sudah dibuat dalam langkah sebelumnya, yaitu logical database design, yang menjelaskan bagaimana data nantinya akan disimpan ke dalam tempat penyimpanan, ya. Deskripsi ini disesuaikan dengan DBMS yang digunakan. Pada saat conceptual database design ke logical database design, kita dapat melakukan langkah DBMS selection, ya. Langkah ini bersifat opsional, jadi boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Langkah ini dilakukan supaya DBMS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, DBMS, yaitu program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memelihara, dan mengakses basis data, ya. Menyediakan cara untuk mengatur dan menyimpan data, serta cara untuk mencari dan mengambil data tertentu. DBMS bertanggung jawab untuk mengelola data yang disimpan dalam basis data, termasuk integritasnya, ya, keamanan, serta kinerjanya. Ada banyak jenis DBMS, termasuk sistem manajemen basis data relasional, kemudian sistem manajemen basis data berorientasi objek, dan sistem manajemen basis data
NoSQL ya. Selanjutnya yaitu application design, di mana langkah ini merupakan langkah paralel ya pada saat database design dilakukan. Di sini kita membangun user interface dari aplikasi yang akan memproses database dalam sistem. User interface ini bisa berupa form ya yang nantinya akan digunakan sebagai media inputan ya dari sebuah sistem. Setelah melakukan langkah database design, kita memilih dua langkah, yaitu prototyping dan implementation. Prototyping merupakan langkah yang opsional, boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Dalam langkah ini, kita membuat sistem database yang dapat digunakan dengan beberapa tujuan, yaitu mengenali bahwa fitur-fitur dalam sistem berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dapat menyarankan peningkatan dalam sistem atau menambahkan fitur, klarifikasi kebutuhan user, dan mengevaluasi sistem yang dibuat layak atau tidak ya. Jadi di prototyping ini kita membuat gambaran ya sistem ini tahapannya mulai dari mana sampai apa gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya kita buat dalam prototyping. Jadi akan kelihatan nanti apakah ada yang kurang atau ada yang tidak perlu gitu ya. Kalau kurang bisa ditambahkan, kalau yang tidak perlu bisa dihilangkan ya. Selanjutnya implementation, yaitu langkah pembuatan aplikasi sampai dapat diimplementasi atau dapat digunakan. Kita merealisasi hal-hal yang sudah kita rancang dalam database design dan application design. Kita dapat menggunakan bisa DDL ya, Data Definition Language, untuk membuat skema database dan file database. DDL juga dapat digunakan untuk membuat user view yang sudah kita tentukan pada langkah sebelumnya. Untuk membuat aplikasi, kita dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Ini akan mencakup transaksi database yang diimplementasikan menggunakan DML. Kalau tadi DDL, Data Definition Language, kalau ini DML, Data Manipulation Language. Ya. Kalau DML ini kaitannya dengan isi datanya. Kalau DDL ini kaitannya dengan struktur dari tabelnya. Kemungkinan tertanam dalam bahasa pemrograman. Ya. Biasanya di SQL ini kita akan mengenal DDL dan DML. Selanjutnya, data conversion and loading, yaitu proses untuk transfer data yang sudah ada ke dalam sistem yang baru dan juga mengubah aplikasi yang ada dapat menggunakan database baru. Langkah ini hanya berlaku saat sistem database baru menggantikan sistem lama. Selanjutnya, kita juga perlu mencari kesalahan ya pada sistem baru yang disebut dengan testing ya. Kita coba dulu sistemnya yang baru apakah masih ada yang tidak sesuai dengan ruang lingkup atau kebutuhan ya. Di sini kita dapat mendemonstrasikan database dan aplikasi berfungsi sesuai dengan persyaratan atau kebutuhannya. Evaluasi dilakukan terhadap spesifikasi kegunaan. Setelah dilakukan testing, langkah yang terakhir yaitu operational maintenance ya. Yaitu proses pemantauan dan pemeliharaan sistem database setelah diinstalasi. Performa sistem yang baru perlu dipantau. Jika performanya tidak sesuai dengan harapan yang dibutuhkan, atau kita dapat mengatur ulang database-nya. Ya. Selanjutnya ada case tools. Kita bahas tentang case tools. Ya. Case tools itu adalah kepanjangan dari Computer Aided Software Engineering. Ya. Yaitu aplikasi perangkat lunak yang mendukung DBS DLC dengan menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membantu baik desain, implementasi, pengujian, serta maintenance dari sebuah sistem basis data. Ya. Manfaatnya, yang pertama, case tools memperbesar kemungkinan otomatisasi pada setiap fase life cycle software. Yang kedua, case tools sangat membantu dalam meningkatkan kualitas desain model
suatu software sebelum software itu dibangun atau dikembangkan, baik untuk software yang dibangun dalam simple maupun kompleks environment. Ya. Selanjutnya, fitur umum pada case tools. Ya. Yang pertama ada pemodelan data. Case tools dapat menyediakan alat untuk membuat dan memodifikasi model data, termasuk di dalamnya ERD, ya. Kemudian menggambarkan hubungan antara entitas data yang berbeda. Selanjutnya pembuatan SQL, ya, banyak case tools dapat menghasilkan kode SQL berdasarkan model data dan spesifikasi desain lainnya, membuatnya lebih mudah untuk membuat dan memodifikasi struktur database. Rekayasa balik basis data, ya. Case tools dapat menganalisis basis data yang ada dan membuat model data atau artefak desain lainnya berdasarkan struktur dan konten basis data. Selanjutnya ada impor-ekspor data. Ya. Case tools sering menyediakan alat untuk mengimpor data dari sumber eksternal dan mengekspor data ke aplikasi atau format lain. Ya. Jadi misalkan kita sudah buat database di MySQL, kemudian kita mau mengekspor datanya gitu ya. Selanjutnya dokumentasi basis data. Case tools dapat menghasilkan dokumentasi untuk basis data, termasuk deskripsi struktur dan hubungan data, serta kode SQL yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi basis data. Berikutnya ada kontroversi. Case tools dapat memberikan dukungan untuk kontroversi yang memungkinkan pengembang untuk melacak dan mengelola perubahan ke database dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada testing and debugging, ya. Case tools dapat menyediakan alat untuk menguji dan mendebug, ya, kode dan query basis data serta untuk memverifikasi kebenaran dan kinerja dari basis data. Selanjutnya ada kategori dari case tools. Yang pertama, information engineering supporting product. Ada beberapa proses dari life cycle yang dihasilkan dari rencana strategis dari sebuah perusahaan dan yang menyediakan suatu repository untuk membuat dan memelihara enterprise model, data model, dan proses model. Yang kedua, structure diagramming supporting product. Produk ini sangat mendukung dalam memodelkan data flow, control flow, dan entity flow. Yang ketiga ada structure development aids providing product, merupakan produk yang cocok digunakan oleh sistem analis karena didukung oleh suatu proses terstruktur sehingga penganalisaan lebih cepat dan akurat. Yang keempat ada application code generating product. Produk ini mampu menghasilkan application code untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh desainer. Berikutnya ada klasifikasi case tools. Yang pertama ada uppercase case tools yang didesain untuk mendukung mulai dari perencanaan, identifikasi, dan seleksi proyek. Ya, permulaan dari perencanaan proyek, tepatnya pada fase analisis dan desain dari suatu sistem development lifecycle. Uppercase pada umumnya digunakan untuk menggambarkan diagram database. Tools yang termasuk ke dalam kelas ini adalah jenis diagramming tools, form dan report generator, dan analisis tools. Contoh case tools-nya di sini ada Gradle, Pro4 Workbench, kemudian ProKit Workbench, MS Visio. Yang kedua ada lowercase case tools yang didesain untuk mendukung tahap implementasi dan maintenance dari sebuah SDLC. Tools yang termasuk kelas ini adalah jenis code generator, ya. Contohnya lowercase tools. Kemudian di sini juga ada level user sensitive case, Pro4 application development, ya. Yang ketiga ada cross lifecycle case atau iCase.
yang dirancang untuk mendukung aktivitas yang terjadi pada beberapa fase dari SDLC, mengkombinasikan upper dan lower case menjadi satu. Tools yang termasuk kelas ini adalah jenis Project Management Tools ya. Di sini ada beberapa contohnya ya. Selanjutnya, mengapa dan kapan case tools ya. Mengapa harus menggunakan case tools ya? Latar belakang dari penggunaan case tools adalah munculnya case tools karena selama ini para software engineer hanya melakukan pembuatan perangkat lunak untuk mengoptimalkan pekerjaan orang lain, sedangkan software engineer itu sendiri dalam aktivitasnya belum sepenuhnya terotomatisasi, sehingga muncullah case tools untuk membantu para software engineer tersebut. Kapan harus menggunakan case? Yaitu ketika satu, meningkatnya permintaan pasar akan software, sehingga dibutuhkan tools untuk mempercepat pembuatan software agar mengimbangi permintaan pasar tersebut. Yang kedua, perkembangan teknologi yang semakin cepat menyebabkan klien menuntut software engineering untuk memperbarui software yang sudah ada atau membangun software baru yang memiliki spesifikasi lebih kompleks. Teknik pembuatan struktur basis data. Di sini ada forward engineering, yaitu pembuatan struktur database dengan urutan maju, yaitu melakukan analisis dengan menyusun diagram. Selanjutnya dikonversi menjadi kode SQL yang sesuai untuk program database relasional seperti PHP MyAdmin. Ini berbentuk GUI ya. Reverse engineering, yaitu proses memutar balik kode SQL yang telah ada dalam suatu file menjadi diagram yang dapat digunakan untuk analisis. Dasar reverse engineering mengizinkan case tools untuk membaca kode program yang telah tersedia, serta mengubah kode tersebut menjadi model sistem yang representatif yang dapat diedit dan di-sharing oleh analis sistem. Dengan kata lain, suatu kode SQL yang telah tersedia dapat diubah menjadi diagram yang memudahkan analisis database. Bagaimana mengevaluasi dan memilih DBMS? Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, fungsionalitas, yaitu mempertimbangkan fitur dan kemampuan DBMS dan apakah memenuhi kebutuhan aplikasi. Kemudian yang kedua, kinerja, mengevaluasi kinerja DBMS dalam hal kecepatan, skalabilitas, serta pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, model data, mempertimbangkan model data yang didukung oleh DBMS dan apakah cocok untuk aplikasi. Kemudian yang keempat, kemudahan penggunaan, evaluasi kemudahan dan penggunaan DBMS termasuk antar muka pengguna dan kurva pembelajaran untuk pengembang. Yang kelima, ada integrasi, mempertimbangkan integrasi DBMS dengan sistem dan alat lain yang digunakan. Keenam, ada security, yaitu mengevaluasi fitur keamanan DBMS, termasuk di dalamnya ada control access, kemudian enkripsi data, dan opsi percadangan dan pemulihan. Selanjutnya ada biaya, ya, mempertimbangkan berapa total biaya kepemilikan DBMS, termasuk harga pembelian awal, biaya lisensinya, dan biaya maintenance-nya. Di sini ada top SIG ranking DBMS. Yang pertama ada Oracle, berikutnya MySQL, ada Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, dan terakhir Redis ya. Ini sumbernya dari dbengineers.com. Ya, ternyata Oracle menduduki peringkat 1 ya, berikutnya MySQL. Mungkin teman-teman kalau MySQL sudah sedikit familiar ya. Atau mungkin pernah menggunakannya ya. Nah, ini referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman jika ingin mempelajari lebih detail lagi terkait materi pertemuan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang mau didiskusikan, silakan ke ruang diskusi yang ada di halaman e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.